Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar melanjutkan lagi materi kalkulus lanjut setelah kita belajar tentang turunan, terus aplikasinya, terus kemudian pada grafik itu turunan itu berperan seperti apa, nilai maksimum dan minimum grafik itu seperti apa. Nah, kita akan selanjutnya belajar masih ada kaitannya terkait dengan turunan yang kita pelajari kemarin-kemarin, yaitu nanti kita akan belajar terkait dengan metode dari pengali Lagrange. Di sini nanti kita akan bahas apa sih metode pengali Lagrange, terus penyelesaian dalam soal itu wujudnya seperti apa. Secara lebih detail akan kita bahas pada video kali ini. Nah, di sini sebelum kita membahas lebih lanjut tentang metode pengali Lagrange itu seperti apa, motif dari penyelesaian soal ini dengan metode pengali Lagrange ini sebenarnya kita itu dasarnya dari sini ya. Kalau dulu kita sudah menyelesaikan permasalahan fungsi, misalnya ketika saya punya fungsi, tentukan nilai minimum atau nilai maksimumnya, sudah begitu. Tapi di sini fungsi yang kita miliki ini pastinya di sini lebih dari satu variabel ya. Kalau di sini saya ambil 3 variabel ya, X, Y, dan Z. Fungsi yang kita miliki ini tidak hanya berhenti untuk diselesaikan cari nilai maksimum dan minimumnya saja, tetapi fungsi yang kita punya di sini dia memiliki kendala. Ya, di sini dia memiliki kendala yang harus diperhitungkan untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Gitu. Misalnya di sini, jadi soalnya sudah diperlebar lagi. Kalau misalnya saya punya fungsi yang tadi sama, tentukan nilai minimum dengan kondisi ini ya, kondisi yang kedua ini, equation yang kedua ini, persamaan ini sebagai dia constraint ekstremum. Jadi di sini sebagai masalah kondisi batasnya dia, ya. Di sini sebagai masalah kondisi batas. Nah, silahkan bisa mencari nilai maksimum dan minimum, tapi di sini tidak lagi sebebas dulu yang tanpa ada kendala. Tapi di sini sudah disertakan masalah kendala lagi untuk menyelesaikan nilai minimum atau maksimum. Nah, atas dasar ini, metode Lagrange bisa menjadi salah satu alternatif ya, bukan satu-satunya, tapi di sini menjadi salah satu alternatif yang mungkin akan jauh bisa memudahkan penyelesaian kita untuk mencari nilai maksimum dan minimum dengan adanya kendala ini, tapi juga tidak selamanya dia menjadi akan lebih mudah ya, bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana tanpa harus menggunakan metode Lagrange, tapi mungkin suatu ketika untuk kondisi fungsi kita, metode Lagrange ini juga akan membantu penyelesaiannya kita begitu. Jadi ini bukan salah satu penyelesaian yang satu-satunya yang bisa kita gunakan, tapi ini menjadi alternatif yang bisa memudahkan penyelesaian kita untuk mencari optimum fungsi kita dengan kendala yang sudah ada. Nah, itu kalau kita sudah berbicara tentang equation ya, persamaan rumus-rumus. Tapi di dunia nyata, kasus seperti ini tuh sering muncul tanpa kita sadari. Misalnya, suatu perusahaan ingin memaksimumkan keuntungan. Ya, pasti semua perusahaan ingin memaksimumkan keuntungan. Nah, di sini memaksimumkan keuntungan kalau kasus kita dulu sudah selesai gitu. Tapi di sini perusahaan pastinya ingin mendapatkan keuntungan maksimum dengan syarat-syarat atau kendala-kendala atau batas-batas yang diinginkan oleh perusahaan tersebut gitu. Seperti apa kendala-kendala atau syarat-syarat yang diinginkan oleh perusahaan supaya keuntungan dengan maksimum? Pastinya perusahaan punya kendala atau batas-batas kondisi yang masing-masing berbeda-beda. Salah satunya adalah jumlah dari bahan mentahnya di sini gitu. Misalnya di sini bahan mentahnya tidak boleh dari misal untuk produksi kue bahan mentahnya tidak bisa kita lebih dari 30 kilo begitu. Misal kita hanya menggunakan tepung yang jenis A, tidak menggunakan tepung jenis B saja begitu. Terus kemudian untuk memaksimumkan keuntungan juga, saya hanya mau menggunakan di sini adalah pekerja saya hanya 10 orang, tidak mau lebih dari 10 orang karena karyawan saya hanya 10 begitu. Jadi di sini labornya juga sudah dibatasi selain material bahan mentahnya tadi begitu. Terus kemudian ada lagi mungkin hanya mempertimbangkan di sini bahan untuk produksi ya. Saya hanya mau menggunakan bahan bakar A, B, C, listriknya sekian saja begitu. Nah, itu kondisi-kondisi yang harus dipenuhi
dari suatu perusahaan jika mau mencari keuntungan yang maksimum. Nah, kasus seperti ini jadi tidak hanya cari keuntungan maksimum saja selesai gitu. Tapi kondisi lapangan ini sebenarnya lebih kompleks lagi dari apa yang sudah kita rumuskan di atas gitu. Jadi adanya kendala-kendala, ada constraint di sini, batas-batas yang dimiliki oleh setiap instansi, perusahaan, kondisi lapangan, syarat. Nah, di sini muncullah persamaan dengan kondisi batas, di mana persamaan itu kalau untuk mencari minimum dan maksimumnya harus mempertimbangkan kondisi syarat yang kendala yang sudah kita miliki di sini. Nah, sebenarnya ya, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, ini bukan metode Lagrange bukan menjadi salah satu kunci untuk menyelesaikan ya. Sebenarnya tinggal disubstitusi selesai gitu. Kalau persamaannya cukup mudah ya, misalnya X sama dengan 3, ya udah dimasukkan X-nya sama dengan 3 karena batasnya X sama dengan 3. Tapi kalau misalnya di sini sudah X plus 3 Y min Z, nah gimana ini X-nya masukin berapa, Y-nya masukin berapa, Z-nya masukin berapa, kan kita masih harus berpikir lagi gitu. Kalau persamaannya sudah cukup, fungsinya sudah cukup mudah, kendalanya cukup mudah, tinggal substitusi selesai gitu. Tapi di sini permasalahan seperti ini terkadang memang membutuhkan alternatif seperti metode pengali Lagrange gitu. Nah, cara penyelesaiannya ya sama gitu. Tinggal kita menemukan parameter dari kendala kita ya. Setelah itu kemudian memaksimumkan dan meminimumkan seperti yang saya jelaskan tadi. Namun hal ini barangkali ya fungsi kita itu cukup rumit untuk diselesaikan sehingga membutuhkan alternatif seperti metode pengali Lagrange di sini gitu. Jadi meskipun sudah ada selesai, nah untuk fungsi yang berparameter pun juga bisa, tapi di sini barangkali fungsinya cukup sulit untuk dilakukan cara yang biasa, maka di sini metode Lagrange memberikan salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk memudahkan penyelesaian kita fungsi untuk mencari nilai optimumnya dengan kendala. Nanti ada 1 kendala, 2 kendala, dan sebagainya ya. Di belakang nanti ada penjelasan lebih detail lagi terkait dengan metode pengali Lagrange. Itu tadi motif, dasar, latar belakang kenapa ada metode Lagrange dan penggunaannya seperti apa. Nah, berikut ini ada teorema untuk mengenalkan pertama kali metode Lagrange itu seperti apa sih begitu, atau metode pengali Lagrange itu seperti apa begitu. Nah, di sini di teorema 2.1 dia ngomong untuk memaksimumkan atau meminimumkan ya fungsi ya, di sini ada saya punya fungsi dengan constraint. Di sini kita bisa sebut constraint, di sini kita artikan kendala ya. Jadi fungsi kita awalnya fp, kita punya kendala di sini yaitu GP di sini ya. Nah, untuk menyelesaikannya bagaimana begitu. Jadi untuk memaksimumkan atau meminimumkan fungsi dengan kendala, kita masih menggunakan ini ya, equation yang ini ya. Div atau nabla atau turunan parsial F pada vektor P di sini itu sama dengan lambda dikalikan dengan div atau nabla dari GP-nya itu sendiri ya, kendala. Jadi turunan parsial dari fungsi kita itu sama dengan perkalian konstanta di sini lambda, berapapun lambdanya di sini terserah nanti ya, dikalikan dengan turunan parsial dari kendalanya kita gitu. Jadi di sini kita mau mengaitkan ya pengali Lagrange di sini, metode Lagrange hanya mau mengaitkan fungsi awalnya kita f, terus kemudian di sini ada g sebagai kendala, ya sudah. Kaitannya apa mereka gitu untuk meminimumkan dan memaksimumkan fungsi berkendala, ya sudah diturunkan parsial sama dengan lambda dan turunan parsial. Di sini ingat ada lambda di sini sebagai apa? Nah, di sini P-nya itu sebagai titik kritis. Jadi materi yang sebelumnya jangan dilupakan. P-nya itu sebagai titik kritis pada pembahasan ini dan lambdanya itu sebagai pengali Lagrange ya. Pengali Lagrange gitu. Jadi di sini karena penemunya si Lagrange di sini diabadikan ya. Jadi di sini lambda posisinya dia itu sebagai pengali Lagrange. Kenapa pengali? Karena dia selalu di sini dikalikan dengan lambda G. Jadi multipliersnya di sini dia bersifat sebagai pengalinya. Gitu. Jadi fungsi dasar kita sebenarnya adalah sekian kali dari kendala-kendala kita gitu. Jadi ini untuk menyelesaikan fungsi dengan kendala begitu. Jadi harus diingat-ingat di sini penyelesaiannya
harus menggunakan cari titik kritisnya dulu. Jadi materi yang sebelumnya jangan dilupakan untuk mencari titik kritis. Setelah mencari titik kritis baru nanti kita akan main di sini ya, main di pengali Lagrange-nya. Baru nanti akan ketemu, oh ternyata di semua titik kritis ya, di semua titik kritis itu misalnya kalau kita punya lingkaran gitu, punya lingkaran gini. Nah, tepat di sini, di sini, di sini dan di sini mungkin dia terjadi titik kritis ya. Di keempat titik ini dia terjadi titik kritis gitu. Namun dari keempat titik kritis ini, setelah kita punya 4 titik kritis, barangkali di sini dia nilainya kita harus comparekan dari keempat ini minimum atau maksimumnya dia berada di mana gitu. Nah, di sini baru akan kita compare, oh titik yang 1, titik 2, titik 3, titik 4 di sini yang paling minimum dia berada di angka 3 misal, atau di angka 1 dia maksimum. Jadi di sini caranya masih sama. Cuman untuk menentukan di sini setelah titik kritis ada di sini faktor kendala yang harus dipertimbangkan sebelum kita mengambil kesimpulan, oh maksimumnya di titik mana sih, minimumnya di titik mana, terus maksimum dan minimumnya itu di angka berapa sih gitu. Mungkin di angka 1 ketemunya 8, di angka 3 ketemunya -3 begitu. Jadi di sini yang paling minimum berarti dia di angka -3. Maksimumnya di angka -8 itu di titik ini kritis yang angka 1 di sininya. Itu background dari permasalahan kita untuk menyelesaikan fungsi dengan kendala. Stepnya kita harus cari dulu titik kritis, baru nanti kita akan bermain pada pengali Lagrange-nya di sini gitu. Jadi di sini nih yang disebut lambda sebagai pengali Lagrange gitu. Jadi sebenarnya si lambda ini ya tidak begitu berperan banyak begitu. Yang penting kita bisa mencari nilai X-nya berapa, Y-nya berapa tanpa harus ada menemukan lambda. Kalau cara konvensional juga bisa, tapi kalau ini pakai cara yang equation-nya cukup susah, rumit, maka kita gunakan lambda di sini akan membantu dalam penyelesaian fungsi berkendala. Sebagai contoh ya, di sini terdapat contoh penyelesaian dari kasus di mana di sini ada fungsi. Di sini f fungsi 2 variabel ya. Kita ambil yang sederhana dulu saja, fungsi 2 variabel di mana f itu merupakan y kuadrat min e kuadrat. Terus kemudian dan dia fungsi saya ini berada pada elips ya, berada pada elips di mana elipsnya itu dengan persamaan ini e kuadrat per 4 plus y kuadrat sama dengan 1. Nah, dari sini sebenarnya ya metode pengali Lagrange ini sebenarnya dia bekerja tanpa kita harus tahu wujud gambarnya seperti apa. Jadi di sini dari solusi sampai sini ini sebenarnya adalah penyelesaian secara geometri ya, geometri. Tidak pada metode pengali Lagrange. Jadi di sini hanya sekedar ilustrasi gambar kita untuk pengali Lagrange. Jadi di sini tidak saya detailkan di gambarnya, tapi kita fokuskan di pengali Lagrange-nya saja di sini. Jadi si Lagrange ini sebenarnya alternatif yang diberikan Lagrange ini sebenarnya memberikan solusi dari fungsi berkendala tanpa harus memikirkan wujud bendanya seperti apa, barangnya bagaimana, itu tanpa harus kita tahu. Kita bisa menentukan, oh ternyata nih titik kritisnya di sini, maka nilai maksimum minimumnya di sini loh begitu. Tapi di sini ada ilustrasi geometri, mungkin nanti bisa dicoba apakah benar, nanti ini baru semacam prediksi kita ya. Ini baru semacam tebak-tebakan kita. Untuk membuktikannya, nah di sini yang digunakan di sini adalah yang pengali Lagrange-nya di sini ya. Dapat kita tuliskan ya constraint. Constraint di sini adalah seperti yang tadi ngomong, namanya kendala. Jadi fungsi saya itu f ini, jadi ini berfungsi sebagai pada elips. Jadi kita bisa, oh ternyata fungsi saya itu dalam elips, berarti di luar elips tidak bisa. Iya, berarti yang elips ini sebagai kendala dong. Iya, gitu. Ini sebagai kendala, maka di sini menjadi G ya. GXY-nya. Nah, di sini saya bisa tuliskan GXY-nya E kuadrat. Saya coba ubah dikalikan dengan 4 semua ya. Semua ini saya coba kalikan dengan 4 semua supaya apa? Lebih mudah representasinya, tidak ada bentuk perperan lagi. Jadi X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 4. Saya coba untuk karena persamaan ya.
plus 4 yang ada di sini saya kurangkan dengan 4 dengan kedua ruas. Jadi di sini ada min 4, di sini ada min 4 lagi. 4 dikurangi 4, 0. Jadi di sini ada min 4 gitu ya. Jadi kendala kita harus diubah dalam wujud seperti ini. Karena di definisi di awal dia ngomong kendala dia harus sama dengan 0. Baru terus kemudian setelah kita tahu oh fungsi saya F, kendala saya G. Nah, kata Lagrange dia ngomong cara untuk mencari nilai maksimum minimum dengan fungsi berkendala itu tinggal diturunkan secara parsial F-nya gimana, diturunkan secara parsial G-nya gimana. Begitu. Setelah itu kemudian baru nanti kita akan bekerja ya. Setelah diturunkan secara parsial oh F-nya secara parsial terhadap X-nya bagaimana, terhadap Y-nya gimana. Nah, ini kalau terhadap X, nah jadi ketemunya di sini karena min X kuadrat jadi ini min 2X di sini terhadap Y. Ingat di sini masih ada vektor P yang di awal sebelumnya sudah didefinisikan. P-nya itu sebagai titik kritis pada saat perubahan pada saat medan vektornya sudah ditentukan di P itu. Terus kemudian Y-nya di sini karena Y kuadrat maka di sini 2Y J. Terus kemudian G-nya kan tadi sudah diubah ke dalam bentuk yang seperti ini, diturunkan juga karena ada dua variabel saja maka di sini hanya ada 2XI. Nah, karena di sini 2XI ditambah di sini 8YJ sudah selesai gitu. Jadi di sini sudah ketemu nabla F-nya, nabla G-nya, div F-nya, div G-nya udah ketemu, turunan parsial F terhadap X dan Y, turunan parsial G terhadap X dan Y sudah ketemu. Lalu langkah selanjutnya apa? Kita akan bisa menentukan atau bisa membentuk ya, bisa membentuk persamaan Lagrange. Apa itu persamaan Lagrange? Ingat katanya tadi Lagrange itu merupakan nabla F sama dengan lambda nabla G begitu ya. Nah, karena ini merupakan dua variabel X dan Y dan dua vektor I dan J, ya dua-duanya kita sama dengankan. Nanti kalau ada tiga variabel ya ada IJK. X, Y, Z begitu. Semuanya harus ditulis gitu karena hanya ada dua ya sudah gitu. Jadi di sini min 2X sama 2X ini kita sama dengan kan. Nabla F-nya kan di sini min 2XI. Nabla G-nya 2XI begitu. Jadi kita bisa sama dengan kan min 2X. Nah, di sini sama dengan lambda 2X. Begitu juga yang Y, 2Y di sini. 2Y. Nah, ini kita sebut sebagai equation pertama ya, 2Y yang ada di ruas kiri sama dengan lambda dikalikan nabla G. Nabla G-nya yang di ruas kanan 8Y. Ini sebagai equation yang kedua. Nah, ini sebagai dua equation dari pengali Lagrange. Terus equation yang ketiga itu selalu kendalanya dia. Ya, yang terakhir itu selalu kendalanya dia gitu. Nanti kalau ada tiga variabel pasti ada 3 plus kendalanya. Kendalanya ada berapa? 2, 3, terserah ya. Terserah nanti soalnya minta berapa. Berhubung ini kendalanya hanya cuma satu ya sudah. Kita mempunyai tiga persamaan yang kita sebut sebagai persamaan Lagrange. Ini sebagai 3 equation dalam persamaan Lagrange. Setelah ini akan ada lanjutan lagi untuk menentukan proses selanjutnya dalam penyelesaian metode pengali Lagrange. Nah, dari yang sudah ada soal di atas, setelah ketemu persamaan Lagrange-nya, ya karena sudah tidak terlihat, karena itu penting sekali, coba untuk saya tuliskan lagi di sini ya, persamaan Lagrange-nya, yaitu coba nih, di sini min 2x sama dengan lambda 2x. Terus kemudian 2y sama dengan lambda 8y. Terus yang ketiga constraint-nya dia E kuadrat plus Y 4, ada 4 ya, 4Y kuadrat sama dengan 4. Nah, ini sebagai persamaan pertama, kedua, ketiga. Sudah. Nah, ini sebagai persamaan Lagrange-nya yang sebelumnya tadi sudah ada. Supaya lebih mudah saya tuliskan kembali. Nah, dari sini selanjutnya kita masih belum selesai nih perhilatannya. Ini masih ingat dari persamaan ketiga. Nah, persamaan ketiga ini E kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 4. Bahwa dari persamaan ketiga X dan Y itu tidak mungkin keduanya 0. Ingat di sini sebagai constraint-nya kita ya, patut diperhitungkan di sini bahwa kalau ada batas seperti ini tidak mungkin keduanya bernilai 0 ya. Berarti ada dua kasus dong. Berarti kasus untuk X tidak 0 dan Y tidak 0. Kenapa? Kalau X dan Y-nya 0, pasti di sini E kuadrat
di sini masih 0, 4Y kuadrat 0, hasilnya tidak mungkin 4. Padahal di sini hal yang tidak mungkin terjadi di E kuadrat plus 4Y kuadrat hasilnya 4 adalah tidak mungkin keduanya 0. Sudah pasti. Maka kalau kayak gitu, kalau tidak mungkin keduanya 0, kita harus eksekusi satu-satu ya. Di sini untuk kasus pertama. Ya, kasus pertama untuk X tidak sama dengan 0. Nah, di sini untuk kasus yang kedua ya. Ini untuk kasus yang kedua untuk Y tidak sama dengan 0. Jadi kita harus evaluasi dua-duanya. Ya, karena di sini batasnya dia. Apa yang menjadi masalah persyaratan? Jadi kita harus evaluasi di awal. Untuk kasus pertama, jika X tidak sama dengan 0. Nah, dari sini kalau X-nya tidak 0, dari persamaan pertama menghasilkan lambdanya sama dengan min 1. Ya, sudah pasti di sini persamaan pertama bisa dilihat di sini dari persamaan saya tuliskan min 2X sama dengan lambda 2X begitu. Jadi dari sini bisa ketahuan bahwa di sini ketahuannya dari lambda sama dengan ketemunya di sini min 1. Ya, kita bisa bagi kedua ruas dengan min 2X di sini sudah jadi gitu ya. Oke, mohon maaf karena tadi ada kendala. Saya lanjutkan lagi di sini. Jadi kalau sudah seperti ini, min 2X sama dengan lambda 2X, pasti lambdanya sama dengan min 1. Kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 2X ya, dua unsur yang sama gitu. Kemudian di sini next, tahap selanjutnya. Setelah ketahuan di sini lambdanya sama dengan 1. Nah, di sini saya tuliskan ya, lambdanya di sini sama dengan 1. Jadi di sini lambdanya sama dengan 1 di sini. Nah, di sini lambda sama dengan min 1 ya, min 1. Terus dari persamaan kedua, nah terlihat bahwa kalau persamaan kedua sama dengan 2Y sama dengan lambda 8Y, ketemu Y-nya sama dengan 0, begitu. Nah, setelah ketemu lambda sama dengan min 1, terus dari persamaan, ini kan dari persamaan pertama ketemu lambdanya sama dengan min 1. Terus dari persamaan kedua, kan di sini ada 2Y sama dengan lambda 8Y. Nah, kalau dari sini kan terlihat tidak mungkin hal ini terjadi nilai Y yang macam-macam kecuali Y-nya hanya ada angka 0 begitu. Jadi di sini selain ketemu kata lambda sama dengan min 1, ketemu juga Y-nya harus sama dengan 0 untuk persamaan kedua. Terus dari sini dapat disimpulkan dari persamaan ketiga. Nah, setelah kita ketemu nih lambda sama dengan min 1, ini kan ketemu. Nah, terus kemudian Y-nya sama dengan 0. Nah, nanti dimasukkanlah ke persamaan ketiga. Nah, persamaan ketiganya berapa gitu. Di sini E kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 4. Nah, dimasukkan saja lambdanya min 1, terus kemudian Y-nya 0, karena di sini tidak ada lambda ya, karena constraint ya sudah, ketika Y-nya 0, ya sudah, di sini yang tersisa hanya E kuadrat sama dengan 4, karena Y-nya 0. Gitu. Terus kemudian X sama dengan, di sini plus minus ya, karena di sini kuadrat, jadi ya ada dua kemungkinan, nilai plus dan nilai minnya. Jadi di sini ketemulah lambda min 1, Y-nya 0, X-nya sama dengan bisa positif 2, bisa negatif 2. Jadi dari sini kasus yang pertama jika X-nya sama dengan 0, maka diperoleh titik kritis. Langkah pertama kita kan setelah ketemu tadi menurunkan secara parsial, kita harus cari titik kritisnya ada di mana saja. Setelah mencari titik kritis baru kita akan menemukan ternyata maksimum dan minimumnya di sini gitu. Nah, titik kritisnya dari tahap pertama ini, kasus yang X-nya tidak sama dengan 0, terdapat 2 titik kritis ya, karena di sini plus minus 2, di sini 0 dan plus 2, 0 dan min 2, cukup 2. Ya, cukup 2. Tidak ada yang lain lagi. Titik kritisnya di sini bisa diuraikan karena di sini X-nya plus 2, maka di sini bisa aja jadi 2 dan Y-nya 0 dan min 2 karena X-nya bisa min ya dan 0. Jadi di sini terdiri dari 2 titik kritis dari tahap pertama untuk kasus X-nya tidak 0. Nah, untuk kasusnya Y-nya yang tidak 0 dengan cara yang sama ya, seperti yang atasnya tadi, maka akan diperoleh lambdanya sama dengan 1/4. Ya, lambdanya akan diperoleh 1/4.
gitu. Karena untuk kasus y-nya tidak 0, ya sudah, tinggal dicari saja dari persamaan kedua gitu. Dari persamaan kedua maka 2y sama dengan lambda 8y. Sudah, di sini langsung ketemu lambda sama dengan 1/4 gitu. Nah, sama-sama kita bagi dengan 2y ya, sama-sama dibagi dengan 2y, terus kemudian kita kalikan dengan lambda, pengali lambda di sini. Jadi lambdanya ketemu 1/4 begitu. Terus nah, kemudian dari persamaan kedua. Selanjutnya dari persamaan 1 kita harus evaluasi juga dari persamaan 1. Nah, persamaan 1 ngomong apa? Min 2x sama dengan lambda 2x. Nah, kondisi ini kan tidak mungkin juga dia nilainya aneh-aneh begitu. Pasti yang memenuhi kondisi ini pasti x-nya dia sama dengan 0 gitu. Ya, dari sini ketahuan lambda yang kasus kedua sama dengan 1/4, lambda yang kasus pertama tadi min 1, terus y-nya sama dengan 0, di sini x-nya sama dengan 0. Nah, yang ketiga ini kita evaluasi lagi. Yang dimasukin ke persamaan 3 ya, kemudian dimasukin ke persamaan 3, sehingga dari persamaan 3 ya sudah gitu, ketika x-nya 0 yang tersisa apa? Ya, itu tuliskan lagi. Nah, ketika x-nya 0 yang tersisa 4y kuadrat sama dengan 4y kuadrat sama dengan 1, y sama dengan plus minus 1. Ya, dari sini kasus yang kedua juga memiliki 2 titik kritis. Kandidat yang selanjutnya untuk menentukan nilai maksimum minimumnya 2 titik kritis, yaitu 0, x-nya 0 dengan angka 1, x-nya 0, y-nya dengan min 1. Jadi kalau bisa diuraikan di sini ya 0,1 dan 0, min 1. Jadi di sini ada 2 titik kritis, ada 2 titik kritis. Yang akan kita cari, dari keempat titik kritis ini, mana yang minimum, mana yang maksimum. Di sini kita bisa tinggal masukkan. Kalau saya punya x-nya 2, y-nya 0, titik kritis yang pertama nih. Nah, ini yang titik kritis pertama, TK1. Titik kritis pertama. Kita masukkan ke dalam rumus persamaan soal kita. Ya, soal kita di awal tadi apa sih? Gitu. Saya tuliskan lagi, barangkali tidak kelihatan ya. Fx y-nya apa? Y kuadrat min x kuadrat. Masukkan saja. X-nya masukin 2, y-nya masukin 0, ketemunya min 4. Masukin saja x-nya min 2, y-nya masukin 0, ketemunya min 4. Terus masukin lagi x-nya 0, y-nya 1, ketemu 1. Masukin lagi f-nya yang terakhir untuk fungsi x-nya 0, y-nya min 1, ketemunya 1. Nah, dari sini keempat titik kritis ini dapat diketahui fungsi-fungsi kita memiliki nilai maksimum dan minimum di mana. Ya, jadi ini memang harus di-compare semuanya. Gitu. Harus di-compare semuanya dari seluruh titik kritis yang ada. Nah, dari sini terlihat minimumnya ternyata paling kecil min 4. Di angka berapa gitu? Di angka di titik atau di poin 2 dan 0, min 2 dan 0 gitu. Terus kemudian nilai maksimumnya berapa? Kebetulan dia sama gitu. Berapa nilai maksimumnya? Dia di angka 1. Tepat di angka 0 dan 1, 0 dan min 1 ya. Sama seperti ilustrasi ketika ada lingkaran, mungkin di sini dia maksimum dua-duanya, di sini dia minimum dua-duanya begitu. Nah, di sini kan terlihat memang dari keempat titik kritis ini ternyata minimum dan maksimumnya ternyata ketahuan di titik berapa, koma berapa, x-nya berapa, y-nya berapa. Jadi di sini selesai gitu. Penyelesaian kita ternyata minimumnya di angka berapa, min 4, maksimumnya di angka 1 dan tepat di koordinat berapa, kita bisa cek. Jadi di sini si Lagrange ini yang penting sebenarnya ya antara dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Ya, dibutuhkannya karena memang bisa mempermudah pekerjaan seperti ini. Ada kalanya kasus kita dipermudah dengan metode Lagrange, tapi ada kalanya kasus kita cukup dengan cara biasa. Yang penting ketemu nilai x-nya berapa nih, titik kritisnya sudah ketemu, nilai y-nya berapa, titik kritisnya berapa, terus tinggal dimasukkan ya. Yang penting tinggal kita bisa mencari nilai x dan y ketika kritis itu di mana. Gitu. Tidak penting nilai lambda berapa. Di sini lambda itu hanya sebagai kalau di kimia itu katalis saja gitu. Dia berfungsi tapi setelah itu dia pergi gitu. Berfungsi setelah itu dia pergi, tidak menjadi akhir pencarian dalam hidup kita. Jadi ya lambda itu ya nggak kelihatan di sini gitu. Tapi peranan lambda di situ menentukan nilai x dan y. Yang penting di sini ketemu nilai x dan y kritisnya di mana, baru kita bisa mengetahui maksimum dan minimum.
Tapi lambda antara berperan dan berperan ya sesuai dengan kebutuhan gitu. Pengali Lagrange itu tadi. Nah, itu tadi contoh ya, contoh metode penyelesaian metode pengali Lagrange untuk satu kendala. Dua untuk fungsi dua variabel. Selanjutnya ya, di sini masih dalam metode Lagrange, tapi kalau tadi kasus yang kita pelajari itu hanya fungsi dua variabel dengan satu kendala. Nah, di sini coba kita perlebar lagi bahasan kita. Nah, fungsi kalau misalnya 3 variabel, satu kendala ya sama penyelesaian seperti yang di atas. Tidak ada hal yang berbeda. Tapi di sini yang membedakan adalah kalau misalnya dia 3 variabel, nah di sini kendalanya ada 2. Ya, fungsi kendalanya ada 2. Jadi fungsi kendala berapapun sesuai dengan kondisi lapangan sangat mungkin terjadi dan banyak terjadi. Jadi di sini nilai optimasinya nanti gimana nih? Minimum maksimumnya gimana kalau dia batasannya ada 2, kendalanya ada 2 di sini ya, seperti pada ilustrasi gambar di sini. Seperti yang disampaikan di atas bahwa Lagrange dapat diselesaikan tanpa kita harus tahu wujud gambarnya seperti apa. Jadi di sini ilustrasinya cuman ya untuk menggambar nilai maksimum dan minimumnya kemungkinan seperti ini toh gitu. Jadi kalau kita memiliki fungsi kita terus memotong elips seperti ini, nah berada dalam silinder. Nah, dari awalnya kita punya kertas, terus dia elip, terus dia berada dalam silinder wujudnya nanti dia oval seperti ini. Nah, oval ini tuh nanti minimum maksimumnya di mana sih gitu, dan berapa nilai minimum maksimumnya. Nah, ini yang menjadi fungsi kita 3 variabel ya. Kalau tadi 2 variabel hanya lempengan kertas, kalau di sini 3 variabel sudah main volume, terus kemudian kendalanya dia ada 2 begitu, berbeda dari sebelumnya. Nah, penyelesaian seperti apa akan kita bahas selanjutnya. Baik, untuk penyelesaian dari fungsi ya, fungsi ini kita sudah punya 3 variabel x, y, z, tapi di sini ada 2 kendala. Yang berbeda dari contoh sebelumnya cuma ada 1 kendala, ini punya 2 kendala, yaitu saya simbolkan di sini gx dan hx. Sebenarnya gx dan hx ini menjadi kendala dari fx ini 3 variabel ya, karena fungsi kita 3 variabel, berhubung di sini x, y tidak ada z-nya, berarti z-nya di sini bisa dibilang dia 0 begitu. Terus ini tidak hanya berfungsi pada variabel y dan z, tapi x-nya di sini ada, tapi kebetulan nilainya mungkin 0 gitu. Jadi memang tidak nampak, tapi pada dasarnya g dan h di sini 3 variabel ya, atau bisa dituliskan 2 variabel juga bisa. Nah, di sini bagaimana langkah apa yang selanjutnya kita lakukan, yaitu sama seperti yang sebelumnya. Kita harus mencari titik kritis. Dari titik kritis ini kita bisa tentukan, ternyata dari titik kritis yang kita miliki minimum dan maksimumnya ketemu. Nah, sebelum ke titik kritis kita harus cari tahu dulu di sini dengan equation Lagrange tadi ya. Persamaan Lagrange tadi dia ngomong bahwa nabla F sama dengan di sini ada nabla lambda ya. Di sini ada pengalinya, itu lambda dari G tadi. Nah, di sini karena ada 2 kendala, maka di sini tinggal dijumlahkan saja. Kalau ini ada lambda dari pengali dari kendala G, nah di sini kita bisa gunakan mu atau apapun, notifikasi apapun ya, simbol apapun bisa kita gunakan untuk menyebutkan, menotif bahwa ini adalah kendala yang kedua, yaitu nabla H. Gitu. Jadi di sini tinggal dijumlahkan. Nanti kalau ada 3 kendala 5, 7, 9 ya tinggal dijumlahkan saja di sini gitu, dengan alfa kali nabla GHI terus beta dengan nabla J begitu ya, bertambah terus di sini bertambahnya kendala, bisa hal ini terjadi. Jadi tinggal dijumlahkan saja wujud kendalanya dengan pengalinya ini tadi, pengali Lagrange-nya. Tidak selalu dia lambda, bisa mu, alfa, beta, gamma, terserah. Tapi umumnya lazimnya dia menggunakan lambda kalau 1. Kalau 2 ya gunakan simbol-simbol alfabet yang lain yang bisa memudahkan penyelesaian. Gitu. Nah, silahkan tinggal dicari gitu. Tinggal dicari sudah ini fungsinya tadi tidak terlihat ya, coba untuk saya tuliskan lagi, yaitu fungsi 3 variabel x, y, dan z. Apa fungsinya tadi? Yaitu fungsi x plus 2y plus 3z. Nah, ini fungsi utama kita dengan kendala g dan kendala h. Gitu. Nah, ya sudah diturunkan terhadap x, turunan parsial, nabla f, x-nya ketemunya 1, karena x-nya di sini pangkat 1. Ya sudah, terus kemudian kendala yang ada ya, yang memuat variabel x itu siapa? Kendala yang ada di x itu ternyata hanya
pada G saja ya. Bisa dilihat di sini ada X kuadrat plus Y kuadrat min 2. Sedangkan pada H dia tidak ada. Ya sudah, yang menjadi kendala dan wajib kita perhitungkan hanya yang kendala pertama saja, yaitu yang G saja. Berarti yang G dia apa? Di sini dia pakai lambda, berarti lambda. Nah, turunannya dari kendala parsial yang pertama terhadap X ya 2X. 2 lambda X gitu. Ini sebagai persamaan Lagrange yang pertama. Nah, kemudian lanjut lagi karena ada 3 variabel ya, turunan tadi terhadap X sudah, terus ini terhadap Y. Yang terhadap Y ya sudah gitu. Fungsi kita di sini ada 2Y. Nah, di sini saya kurang menambahkan angka 2. Nah, di sini saya tambahkan angka 2. Nah, kemudian 2 di sini sebagai nabla F terhadap Y ya, div F terhadap Y. Maka ketemunya 2. Nah, yang di sini yang memuat variabel Y siapa saja? Oh, ternyata Y ini dikendalai atau dibatasi oleh fungsi G dan fungsi H. Nah, yang gimana berarti persamaannya? Jadi diturunkan saja yang G. Oh, yang G berarti dia pakai pengali Lagrange-nya lambda. Terus kemudian ya sudah tinggal diturunkan yang variabel Y-nya ini, turunan parsial terhadap Y itu 2Y. Terus kemudian yang H. Nah, di sini kan ada Y juga ya. Sudah tinggal ditambahkan, ditambah mu. Nah, tidak lagi lambda tapi mu karena di sini sudah kita sepakati bahwa setiap kendala dia memiliki pengali Lagrange yang berbeda-beda namanya. Gitu. Jadi ini ada mu, ada lambda, ada alfa, ada beta, terserah nanti ya mau dipakai yang mana. Nah, setiap kendala punya pengali Lagrange yang berbeda. Nah, lambda di sini sudah dipakai, kita pakai mu. Nah, sudah diturunkan Y-nya. Di sini Y pangkat 1 ya sudah, tinggal dikalikan 1. Ini saya tidak tuliskan ya. Terus kemudian yang ketiga, nah karena ada 3 variabel ya sudah tidak masalah kita turunkan 3 kali ini terhadap X sudah, ini sebagai persamaan Lagrange yang kedua. Nah, persamaan Lagrange yang ketiga apa? Ya sudah tinggal diturunkan terhadap Z ya. G-nya ada nggak terhadap Z? Oh, tidak ada. Berarti yang hanya H saja ya sudah. Di sini hanya mu. Nah, berapa Z-nya? 1. Nah, di sini saya tidak tuliskan ya, sama ya, 1. Nah, ini sebagai persamaan Lagrange yang ketiga. Ya, kita namai dia persamaan Lagrange yang ketiga. Begitu. Jadi, kita sudah punya turunan parsial div F lambda div G ditambah mu div H. Nanti kalau ada kendala yang lebih banyak lagi bisa kita explore dengan cara yang sama, tidak ada hal yang berubah. Terus ini sebagai fungsi kendala kita ya, yang keempat di sini sebagai fungsi kendala kita tuliskan lagi. Terus ini juga ini sebagai fungsi kendala yang pertama ya, fungsi G. Nah, ini juga yang kelima ini sebagai fungsi kendala yang berikutnya ya, yang H. Jadi kita punya 5 persamaan Lagrange yang barusan kita create sendiri ya berdasarkan teori Lagrange di sini. Terus kemudian, nah silahkan kita bisa explore dengan cara eliminasi, substitusi sehingga kita ketemu titik kritis X-nya berapa sih, Y-nya berapa sih, begitu. Itu saja. Tidak ada kerjaan yang lain setelah kita membentuk ini gitu. Karena ini sudah kita mengaitkan ya fungsi kita dengan kendala kita gitu. Kalau sudah seperti ini ya kita tinggal mencari X-nya berapa, Y-nya berapa supaya titik kritisnya ketahuan. Setelah ketahuan baru kita akan menentukan oh dia maksimum di mana sih titik kritis tersebut, titik minimumnya di mana sih, di angka berapa sih gitu. Silahkan dengan cara yang konvensional terserah, nggak ada masalah. Dari sini kita bisa eksekusi dari persamaan 1 ya, persamaan 1 di sini ya, ini sebagai persamaan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari persamaan 1 di sini X-nya sama dengan 1/2 lambda. Iyalah gitu. Jadi di sini ketahuan gitu. Nilai X-nya dari persamaan 1 ini dari persamaan 1. Nah, 1 sama dengan 2 lambda X. Nah, jadi dari sini ketahuan bahwasanya nilai X-nya itu sama dengan 1/2 lambda. Begitu. Nah, ketahuan di situ. Next, selanjutnya, setelah ketemu dari persamaan 1, X-nya berapa? 1/2 lambda. Nah, dari persamaan keempat, nah kita langsung loncat ke persamaan keempat. Jadi di sini cuman pinter-pinter kita gimana mengeksekusi persamaan mana, mau loncat 1, 4, 1, 3, yang penting ketemu X dan Y, itu saja. Itu yang akan mau kita cari, bukan lambda. Lambda itu sekali lagi saya sebutkan di sebelumnya bahwa dia hanya
muncul setelah itu pergi, ya, tidak berfungsi dalam pencarian hidup kita ini untuk mencari solusi kita gitu. Jadi ya sudah gitu. Yang penting ketemu x-nya. Makanya di sini dieliminasi lambda sehingga ketemu x dan y-nya begitu. Nah, kemudian ketemu x-nya 1/2 lambda. Dari persamaan keempat, nah masukkan ketika kita punya x-nya segini, nah dari persamaan keempat ya sudah, persamaan keempat itu apa? X kuadrat plus y kuadrat sama dengan 2. Nah, ya sudah, kita tinggal melakukan ini saja begitu. Melakukan ini apa, x-nya dimasukkan saja. X-nya dimasukkan saja. Terus ketemulah di sini ya. Ketemulah di sini hasilnya lambdanya sama dengan plus minus setengah begitu. Nah, dari sini kan sudah ketahuan ya, sudah ketahuan bahwasanya ya sudah begitu. Nilai lambda yang kita gunakan itu ada 2 kasus ya. Ini kasus yang pertama yaitu plus setengah. Ada kasus yang kedua min setengah. Nah, kalau tadi di kasus pertama dia ada 2 kasus, nilai X dan nilai Y, ada lambda yang berbeda di sini. Nah, lambda yang berbeda ini kita harus evaluasi satu persatu. Untuk lambda yang setengah nanti hasilnya gimana, untuk lambda yang min setengah hasilnya bagaimana, begitu. Nah, sudah di sini tinggal gampang lagi saja gitu kan, sudah ketemu dari persamaan 4, ketemu nilai lambdanya sama dengan plus minus setengah. Jadi untuk kasus yang plus setengah ketemu titik kritisnya ya. Untuk lambdanya plus setengah ketemu titik kritisnya, dimasukkan saja ya, dimasukkan ke sini. Nah, nanti dimasukkan ke sini. Untuk mu-nya 3 dimasukkan ke sini, mu-nya 3. Nanti ketemu lambdanya di sini setengah. Nah, nanti kan di sini ketemu y-nya sama dengan min 1. Ya, nanti ketemu y-nya sama dengan min 1 ya. Untuk lambda sama dengan setengah, maka dari persamaan 2 dan 3 ya. Misalnya dari 2 dan 3, 2 sama dengan 2 kali. Karena lambdanya setengah di sini. Nah, dikalikan y-nya yang mau akan kita cari, ditambah di sini mu-nya sudah pasti dia konstan angka 3. Sudah gitu. Jadi di sini konsolasi sudah 2y plus 3. Y sama dengan min 1. Jadi di sini ketahuan ya. Ketahuan nilai y-nya sama dengan min 1. Nah, kemudian dievaluasi lagi ya. Ketika y-nya min 1, nanti ketemu x-nya di sini. X-nya kan sudah pasti di sini tadi sudah ketemu. Terus y-nya sudah. Nah, ketemu, kita cari nilai z-nya di sini. Ketika y-nya sudah diketahui min 1, z-nya pasti sudah ketemu. Z sama dengan 1. Maka Z sama dengan 2. Nah, di sini ketemu ya, dari kasus pertama untuk lambda sama dengan setengah, ketemu titik kritis X-nya 1, Y-nya min 1, Z-nya 2. Nah, ini sudah kita ketahui, ini juga sudah kita ketahui, sudah pasti X-nya dia angka 1, sudah pasti gitu. X-nya pasti dia angka 1 gitu. Tidak ada hal yang lain lagi ketika dihitung. Ketika lambda setengah kan pasti di sini bisa dihitung lah, untuk X-nya biar lebih jelas lagi kita tulis lagi nggak apa-apa. 1 sama dengan 2 kali lambdanya kan setengah X gitu ya. Nah, sudah konsolasi jadi X-nya sama dengan 1. Ya sudah, X-nya 1, Y-nya min 1, Z-nya min 2. Nah, ketemulah satu titik kritis untuk kasus yang pertama, nilai lambda sama dengan plus setengah. Untuk kasus yang kedua, nilai lambda sama dengan min setengah, dilakukan dengan cara yang sama. Masukkan ke persamaan 1, masukkan ke persamaan 2, masukkan ke persamaan 5, akan ketemu nilai 1, min 1, dan 2 sebagai nilai X, Y, dan Z. Nah, di situ sudah ketahuan ya. Yang kedua tadi 1, min 1, dan 2 itu sebagai hasil yang pertama. Nah, hasil yang kedua ini min 1, 1, 0. Jadi ketika dimasukkan lambdanya min setengah, nilai X-nya min 1. Ketika dimasukkan lambdanya min setengah dan X-nya min 1, maka Y-nya dia 1. Nah, ketemu lagi di sini Z-nya dia 0. Gitu. Karena di sini lambdanya sudah dimasukkan angka lambda berbeda, pasti nilai X dan Y-nya pasti beda juga di atas, sehingga Z-nya dia 0. Nah, dapat disimpulkan di sini setelah ketahuan 2 titik kritis, baru kita cek
Dari dua ini nilai maksimum di mana, minimum di mana. Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk ngecek maksimum dan minimumnya. Kita compare antara keduanya. Kalau tadi ada 4 kasus pertama, kita compare ke 4-nya, maksimum dan minimumnya di mana. Nah, kalau ini kita cuma punya 2, ya sudah. Ketika X min 1, Y 1, dan Z-nya 0 dimasukkan angkanya berapa? Oh, ternyata ini tidak menjadi maksimum, malah menjadi minimum. Yang menjadi maksimum berapa? Ketika koordinat yang pertama 1, min 1, dan 2. Nah, dia maksimumnya di angka 5. Ketahuan di angka 5 di mana? Dimasukkan ke equation pertama, ya. Jadi istilahnya kendala kita itu sudah menjamin bahwasanya tepat di angka ini sebagai titik kritis yang pertama, nilai F-nya kita itu mencapai nilai maksimum. Di angka berapa? Di angka 5. Ya sudah, tinggal dimasukkan. X-nya dimasukkan 1, Y-nya min 1, Z-nya 2 ke dalam persamaan utama kita, soal kita, ketemu 5. Terus titik kritis yang kedua kita cari untuk lambdanya ketika min setengah. Nah, dia di sini min 1, 1, 0. Masukkan saja X-nya min 1, Y-nya 1, Z-nya 0, pasti di sini akan ketemu angka 1. Dari sini ketahuan nilai maksimum dan minimum di antara mereka berdua itu di mana. Maksimum yang paling gede, minimum yang paling kecil. Karena hanya ada 2, jadi di sini maksimumnya tepat di koordinat 1, min 1, 2 mencapai angka 5. Nah, minimumnya di mana? Di tepat di koordinat min 1, 1, 0 mencapai angka yang paling kecil yaitu 1. Nah, itu tadi pembahasan terkait fungsi ketika memang dia 3 variabel, 4 variabel nggak ada masalah, tapi kendalanya ada 2. Mau nanti kendalanya ada 2, 3, 4, 5, terserah, nanti di sini sudah kita berikan ilustrasi bahwa ada 2 kendala, ya sudah, tinggal di sini ada pengali Lagrange yang berbeda-beda dikalikan dengan div-nya, ya, turunan parsial sebanyak kendala yang kita miliki. Nah, itu tadi perbedaan kasus yang bervariatif dari pengali Lagrange dengan kendala lebih dari 1. Nah, selanjutnya di sini masih kita lanjutkan lagi dengan metode pengali Lagrange, tapi untuk kasus yang di sini kita akan bermain. Kalau tadi kasus pertama dia kendalanya hanya 1, yang berikutnya kendalanya 2, dan seterusnya. Nah, ini yang ketiga kita akan mencoba membahas bagaimana kalau kita ada fungsi tapi dia kendalanya berada pada fungsi kita itu berada pada himpunan yang terbatas dan tertutup. Jadi di sini kalau tadi kan kita masih bebas, ya, kendala kita yang penting dia sama dengan 0, dia bebas dimanapun. Tapi di sini sudah dibatasi kendala kita. Misalnya ada pekerja tidak boleh lebih dari 10 begitu. Jadi kendala itu ada range-nya di sini, ya. Seluruh anggota di sini itu masuk gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat lingkaran, kalau tadi kita lihat lingkaran dengan jari-jari 1, ya dia hanya berada di boundary saja. Ya, kalau tadi pembahasan kita. Tapi di sini tidak hanya boundary, tapi interior di sini juga bisa. Sepanjang dia di sini jari-jari 1 mau 0,5, 0,7, yang penting dikurang dari sama dengan 1, 0,3 gitu. Selama ada masih berada di sini, bagaimana nih gitu. Kendala kita ini ada aturan seperti ini, nilai maksimum minimumnya berapa? Tidak hanya berada pada titik yang ujung-ujungnya saja di sini atau titik boundary, tapi interior di sini juga dia di sini menjadi bahasan yang menarik juga gitu. Tidak hanya pada ujung, tapi selama dia masih berada di area di sini batasannya kita. Nah, di sini bagaimana maksimum dan minimumnya mencapai di mana? Barangkali dia maksimum minimumnya tepat di tengah di sini, bukan di ujung-ujung sini malah begitu. Nah, ini patut untuk menarik untuk dipelajari juga. Nah, untuk pembahasan kali ini, nah di sini sebagai contoh ketika kita punya fungsi 2 variabel, ya, di sini X dan Y, di sini fungsinya, dan di sini terdapat pada himpunan S saja. Jadi di sini S ini sebagai kondisi batas, tapi di sini kondisi batas dia tidak lebih atau dia sama dengan angka 1. Jadi selama dia masih berada di jari-jari ini, kita masih bisa mencari nilai maksimum dan minimumnya. Ini masih dalam satu jenis kendala yang dimana dia di sini gitu. Dia kan karena ada kata-kata sama dengannya di sini, dia sudah terbatas pada angka 1 atau tidak lebih di angka 1. Gimana kalau 1,1 jari-jarinya diperluas? Tidak bisa. Jadi di sini harus tepat di angka 1 atau, ya, karena sudah terbatas di angka 1 yaitu yang lebih kecil dan dia pada close interval, ya, angka 1 ini masuk gitu.
Kalau biasanya angka 1 tapi satunya nggak ikut, tapi satunya ini ikut. Nah, di sini juga ada angka-angka yang di dalamnya juga dipertimbangkan juga. Nah, di sini dari soal yang diketahui fungsi kita, terus dia kendalanya berada pada himpunan yang terbatas dan tertutup. Jadi di sini awalnya kita memiliki semacam mangkuk yang telungkup seperti ini, tapi dari mangkuk yang telungkup kita hanya batasi nih, hanya berada di area yang lingkaran saja ya. Bisa dilihat di sini kondisi batas kita mewajibkan kita hanya berada pada area lingkaran. Jadi di sini kemungkinan nanti minimal yang terlihat secara kasat mata ini akan ada 4 titik kritis di sini ya. 4 titik kritis di sini. Gitu. Apakah hanya 4 saja? Kemungkinan ada lagi ya. Kenapa? Karena di tengah di sini bisa menjamin ada titik-titik yang lain lagi. Tidak hanya berada pada titik ujung. Kalau titik ujung sudah pasti dia titik kritis ya, sesuai dengan kriteria yang pertama. Titik ujung, stasioner, sama satunya lagi yang tidak punya turunan gitu. Nah, singularity. Jadi di sini ya sudah gitu. Ada lagi kemungkinan di sini, tapi kita harus cek yang sudah pasti nanti ada di ujung-ujung ini sebagai titik kritis, yang di dalam apakah bisa. Nah, ini patut dicek karena di sini areanya kita ini selama berada di kurang dari sama dengan 1 memungkinkan dia bisa menjadi titik kritis, tidak hanya pada ujung-ujung. Ini baru persepsi awal kita ya. Baru persepsi pada awal kita. Kalau tadi tanpa harus dibatasin seperti ini, kita bebas mencari ya, kita bebas mencari. Tapi di sini karena ada batasan seperti ini dan harus kurang dari sama dengan 1. Nah, ini bahasanya cukup menarik. Untuk penyelesaiannya akan kita bahas pada slide selanjutnya. Oke, penyelesaiannya. Himpunan S merupakan lingkaran dengan interior yang berpusat pada titik asalnya, yaitu dengan radius 1. Ya, sudah pasti S-nya tadi kan, coba saya tuliskan lagi ya. S-nya tadi berupa himpunan XY, di mana X kuadrat ditambah Y kuadrat dia kurang dari sama dengan 1. Terlalu jauh ya. Oke, tidak masalah. Jadi S-nya ini ya, X kuadrat plus Y kuadrat dia kurang dari sama dengan 1. Terlihat di sini kalau tepat di angka 1 dia selesai gitu. Biasanya persamaan equation lingkaran kita X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Ya sudah gitu. Jari-jarinya hanya di tepat di angka 1, tapi di sini kurang dari 1 dia masih bisa di dalamnya. Makanya di sini patut diperhitungkan lagi gimana nilai maksimum minimumnya. Sehingga untuk menemukan titik minimum dan maksimum dari F yang kita miliki di atas ya, mungkin F-nya sudah tertimbun, jadi saya tuliskan lagi F-nya karena 2 variabel ya di sini. Jadi fungsinya kita 4 plus XY min X kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini fungsi kita dengan kendala seperti ini ya. Untuk meminimumkan fungsi kita, daerah itu berada di dalam kurva lingkaran saja ya, seperti yang gambar di atas. Nah, dengan memulai menemukan titik kritisnya, baru kita akan bisa menemukan nilai maksimum minimumnya ya. Sama dengan titik kritis ya sudah, kita tinggal secara logik kita pasti dengan cara yang mudah saja. Do F terhadap X gimana, do F terhadap Y bagaimana. Nah, jadi fungsi kita ketika diturunkan parsial terhadap X hasilnya gimana? Ya, hasilnya ini. Ya, fungsi kita terhadap X. Ya, di sini ada Y min 2X. Fungsi kita kalau diturunkan secara parsial terhadap Y ya ini. X min 2Y. Ya, jadi 2 ini itu sebagai gambaran awal kita. Oh, ternyata fungsi saya itu ada perubahan terhadap X dan Y. Dan ketika ada perubahan, ketika diturunkan secara parsial, keduanya ini hanya bisa terpenuhi ketika X dan Y-nya dia sama dengan, dua-duanya harus sama dengan 0. Gitu ya. Dari kasus yang pertama saja ya, ini kasus yang pertama. Ketika Y min 2X sama dengan 0, bisa kita ubah menjadi representasinya menjadi Y sama dengan 2X. Ketika kita punya Y sama dengan 2X, masukkanlah ke persamaan yang berikutnya ini. Gitu. Yang pertama kita ketemu ini, yang kedua tinggal dimasukkan saja gitu. Y-nya sama dengan 2X ya sudah, di sini X min Y-nya kita ganti menjadi 2X. 2 kali 2X sama dengan 0. Jadi X min 4X sama dengan 0. Ya sudah gitu. Nilai berapapun, atau misalnya kalau mau dilakukan operasi X sama dengan 4X. Jadi di sini X sama dengan 4X berapa yang nilainya sama gitu. Tidak mungkin ada lain angka kecuali X-nya sendiri itu adalah 0. Begitu juga kalau kita berangkat dari persamaan yang kedua di sini.
Ya, persamaan yang kedua berarti X-nya sama dengan 2Y. Berarti X-nya sama dengan 2Y. Ya, kemudian dimasukkan lagi ke persamaan awal yang satu ini pasti akan ketemu juga Y-nya sama dengan 0. Nah, dari sini kan diperoleh nilai X dan Y-nya 0 dan 0. Nah, dari sini ketahuan ya, kita memiliki satu ini kita bebas ya, tidak berpengaruh terhadap angka kurang dari sama dengan. Yang penting kita punya kendala ini ternyata tepat di angka 0,0 dia menjadi kandidat untuk menjadi titik kritis. Kenapa? Karena keduanya ini dengan posisi yang tadi lingkaran, berarti dari fungsi kita dibatasi oleh lingkaran, ya sudah, fungsi kita diturunkan sekali saja bisa menentukan, oh ternyata di titik 0,0 itu menjadi titik kritis, ya, menjadi titik kritis. Ini baru ketemu satu. Padahal tadi firasat awal kita punya 4, ini baru satu. Terus yang 3 atau lebihnya lagi mana? Ya, kita eksekusi lagi dengan pengali Lagrange. Itulah tidak semua solusi bisa diselesaikan dengan Lagrange. Mungkin dengan cara konvensional seperti ini langsung kita bisa ketahuan, oh ternyata tanpa metode pengali Lagrange ketemu nih titik kritisnya gitu. Jadi tidak selalu kita bisa menggunakan Lagrange sebagai penyelesaian. Kalau ada yang lebih mudah silahkan, yang penting ketemu nilai X dan Y-nya. Kemudian kita cari lagi yang 3 atau lebihnya lagi. Nah, selanjutnya dengan metode pengali Lagrange, coba kita gunakan metode pengali Lagrange karena kita sudah mau mempertimbangkan adanya kendala-kendala yang jauh lebih rumit lagi tadi ya. Karena dibatasi oleh kurang dari sama dengan. Nah, di sini titik boundary akan memenuhi kendala ya. Ini ya, kendalanya tadi saya tuliskan lagi di sini ya, X kuadrat plus Y kuadrat min 1 ya, min 1. Untuk kasus yang sama dengan 0 ya, kasus yang sama dengan 0 karena kita Gx-nya tadi dia harus sama dengan 0, maka yang satu di ruas kanan coba kita tuliskan representasi di ruas kiri gitu. Jadi min 1, kok tandanya sama dengan 0? Iya. Kita tepat bekerja pada angka 1. Kalau di dalamnya tadi ternyata hanya angka 0,0 saja. Ya, yang angka di dalamnya tadi hanya ada 0,0. Kemungkinan ada 4 tadi yang di luar yang masih menjadi firasat kita. Jadi yang menjadi firasat tadi 4. Nah, yang di dalamnya ini kan kita tadi bekerja fungsi kita 1 atau kurang dari 1. Di sini sudah kita temukan 0,0 dia sebagai titik kritis. Kemudian di sini dan di sini, di sini dan di sini ada 4 ini kita harus cari. Nah, tepat di sini itu kan namanya titik boundary-nya di sini. Ya, titik boundary-nya. Maka di sini tandanya sama dengan tidak lagi kurang dari. Karena yang kurang dari kita hanya evaluasi dapat ketemu 0,0 saja. Nah, sudah kayak gitu sama seperti pengali Lagrange yang sebelumnya. Nabla F sama dengan lambda nabla G gitu ya, sama gitu. Nanti akan ketemu nabla F sama dengan lambda nabla G, ketemu F-nya turunkan parsial terhadap X dan Y, G-nya juga parsial terhadap X dan Y, akan ketemu persamaan Lagrange yang pertama, persamaan Lagrange yang kedua. Terus nanti ada kendalanya juga persamaan yang ketiga. Mau dituliskan lagi juga boleh, tidak juga nggak boleh. Ini sebagai kendala ya, Gx-nya nilai X kuadrat plus Y kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, ini sebagai persamaan Lagrange-nya. Ya, kita punya ini. Ya, kita punya ini. Penyelesaiannya akan sama seperti yang di atas sebelumnya. Cuman ini ada treatment di awal untuk yang kurang dari kita sudah evaluasi ketemu 1 titik, yang 4 titik kita akan cari dengan pengali Lagrange. Gitu. Nah, dari 2 atau 3 persamaan Lagrange di atas dengan cara yang sama seperti contoh yang sebelumnya, nanti akan ketemu ya. 2 tadi yang sebelumnya itu Y, saya teruskan lagi lah, min 2X sama dengan lambda 2X. Yang kedua, X min 2Y sama dengan lambda 2Y. Nah, dari 2 ini kita bisa bentuk dalam wujud seperti ini ya. Dalam seperti ini. Nilai lambdanya akan ketemu. Lambda sama dengan Y per 2X min 1 sama dengan X per 2Y min 1. Dari sini kan ketahuan gitu. Jadi di sini nilai lambdanya itu ya dia ada 2 gitu. Karena ada dari sini dapat, dari sini juga dapat begitu kan. Nah, dari sini keduanya ini hanya bisa terpenuhi jika X-nya itu sama dengan plus minus Y. Ya, kalau caranya ketemu X sama dengan ini ya tinggal disama dengankan saja Y per 2X min 1
sama dengan X per 2Y min 1. Karena di sini sama-sama lambda ya. Di sini lambda yang pertama sama dengan lambda yang kedua begitu. Nilainya sama begitu. Nggak mungkin ada dua lambda muncul dalam satu pengali Lagrange. Kalau beda constraint, beda kendala, pasti dia ada lambda, mu, alfa, beta. Tapi di sini ada dalam satu lambda harusnya dia nilainya sama, hanya mungkin karena dari ini saja gitu. Kalau nilainya lambda berbeda, pasti untuk satu kasus akan kita cari eksekusi satu persatu. Tapi di sini kasusnya menjadi sama, begitu. Menjadi sama ya sudah gitu, karena dua-duanya bisa kita y per 2x, x per 2y gitu. Nilai lambdanya bisa kita ketahui di sini jadi 2x kuadrat kemudian 2y kuadrat. Jadi intinya di sini pekerjaan kita hanya mengeliminasi lambda gitu. Jadi menghilangkan lambda biar ketemu x dan y. Itu saja pekerjaannya. Terus kemudian ya sudah gitu. 2x kuadrat ya sudah ketemunya y kuadrat gitu. Kalau sudah ketemu nilai x ya plus minus y gitu. Jadi x-nya di sini ya plus minus y ketemu gitu. Nah, dengan kendala yang sudah disebutkan di atas tadi, nah, untuk X-nya plus minus Y ya sudah tinggal dimasukkan. Ketika X-nya Y hasilnya ketemu. Ketika X-nya min Y hasilnya ketemu. Jadi akan ada ketemu 4 titik. Ya, ketika X-nya setengah akar 2 sama Y-nya setengah akar 2, dua-duanya positif. Nah, ketika X-nya positif, Y-nya negatif. Ketika X-nya positif, ketika X-nya negatif, Y-nya positif. Ketika X-nya negatif, Y-nya negatif. Jadi ada 4 kombinasi dari nilai X dan Y yang telah kita ketahui. Nah, di sini sebagai hasil yang berikutnya selain 0,0. Kalau 0,0 dia berada pada titik yang kurang dari, nah pada titik yang tepat dari 1 dia ketemu 4 titik. Jadi terdapat 4 titik kritis ditambah 1 yang tadi 0,0, jadi terdapat di sini ada 5 titik yang perlu kita evaluasi sebagai titik kritis. Maksimum dan minimumnya di mana? Yaitu titik 0,0, setengah akar 2, dua-duanya sama-sama positif. Yang ini positifnya hanya di Y, yang ini positifnya hanya di X, yang ini negatif semua. Jadi kombinasi. Dari kelima titik ini kita masukkan ke dalam rumus soal kita yang pertama ya. Soal kita tadi kan F X Y sama dengan, saya tuliskan lagi, 4 plus X Y min X kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini equation-nya kita ya, dimasukkanlah angka 0, X-nya 0, Y-nya. Di sini saya ada salah tulis, enggak hasilnya 0 tapi di sini ada 4, mohon maaf. Saya revisi. Jadi di sini ketika X-nya dimasukkan 0, Y-nya dimasukkan 0 akan ketemu F-nya, Fxy-nya ketemu 4. Nah, kemudian dimasukkan lagi setengah akar 2-nya dimasukkan ke dalam X-nya, dua-duanya sama-sama positif ketemu 7/2. Terus dimasukkan lagi dua-duanya tidak lagi positif, tapi yang negatif itu yang E ketemu 5/2. Terus dimasukkan lagi nilai dua-duanya tidak lagi positif, tapi yang negatif di sini ganti yang Y gitu, dimasukkan ke dalam F ketemunya 5/2. Terus dimasukkan lagi dua-duanya sama-sama negatif ketemunya 7/2. Nah, ini menjadi kelima titik kritis ini menjadi kandidat nilai ekstrim, minimum, dan maksimum. Lalu minimumnya di mana ya? Yang memiliki nilai positif yang paling kecil, karena ini positif semua. Terus nilai maksimumnya berapa ya? Nilai yang paling besar di antara kelima ini. Nah, dari sini nilai maksimumnya berada di angka 4 ketika saat titiknya 0,0. Gitu. Jadi pada saat 0,0 fungsi kita di situ dia memiliki kendala tadi, dia memiliki nilai maksimum. Terus kemudian nilai minimumnya ya dari kelima ini yang paling kecil yaitu 5/2. Di titik berapa dia paling kecil? Ya ini. Gitu. Interval yang kita miliki ini dan ini. Ada 2 titik tempat dia minimum. Jadi di sini kecurigaan kita 4 yang berada di ujung-ujung tadi dan 1 di tengah, ternyata dia maksimumnya dia di tengah, ya minimumnya kemungkinan dia yang di angka-angka negatif, yang ada negatifnya. Begitu. Jadi ini mencapai nilai minimumnya. Jadi ini tadi kasus pembahasan jika ya kita berada pada area yang tidak hanya pada batas-batas saja, tapi seluruh interior kita pertimbangkan. Kasusnya seperti ini, tapi penyelesaiannya masih sama dengan metode Lagrange. Baik, itu tadi pembahasan terkait metode pengali Lagrange
terus aplikasinya, backgroundnya seperti apa, terus penyelesaiannya seperti apa. Semoga dapat membantu pemahaman pembelajaran kita kalkulus lanjut, khususnya untuk fungsi dengan kendala penyelesaiannya untuk mencapai maksimum dan minimumnya. Itu alternatif penyelesaiannya bisa digunakan metode Lagrange. Semoga dapat membantu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.